कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़ कुरान पढ़। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat dan mudah-mudahan dirahmati Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, teman-teman seiman dan setanah air, kita masih membahas tentang permasalahan Bahlawi Yahudi Yaman. Jadi kita harus bisa melepaskan diri ini dari cengkraman penjajahan Habib Bahlawi Yahudi Yaman. Karena secara tidak terasa kita sudah 200 tahun lebih dicengkrama oleh Bahlawi Yahudi Yaman. Kita udah dibuat bodoh, dibodohi, ditipu, dianiaya, direndahkan dan sebagainya dengan dalih cucu Nabi, turunan Rasul. Dan yang ternyata setelah diadakan penelusuran oleh Kiai Imaduddin, jelas-jelas bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, bukan keturunan Rasulullah SAW, baik secara genetik, baik secara ilmu nasab, dan secara DNA. DNA sudah menyatakan bahwa dunia mengakui bahwa genetik DNA dari Nabi Muhammad SAW adalah. Nah, jadi hasil tes DNA dari keluarga Nabi Muhammad adalah, keturunan Nabi Muhammad adalah haplogrup J1. Itu dunia yang mengakui dan dunia yang melakukan. Jadi bukan hanya dilakukan Indonesia, mungkin Indonesia tidak melakukan, ya. Tapi hasil dari keputusan dunia menyatakan bahwa keluarga Nabi Muhammad adalah haplogrup J1. Nah, buktinya ternyata para wali songo pun ini yang sudah dites keturunan wali songo adalah J1. Jadi wali songo ini mutlak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian hasil tes DNA Bahlawi Yahudi Yaman ini, ya, adalah haplogrup G. Ya, grup G itu bukan keturunan Rasul, tapi keturunan cucu Yuya dukun Fir'aun. Nah, coba. Yahudi kan? Yahudi kan? Nah, dengan demikian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, coba kita lepaskan diri kita dari cengkrama penjajah Bahlawi Yahudi Yaman ini. Ya, ini tidak siapa-siapa ini. Mau Ki Rizik, mau Ki Bahar, mau Ki Topik, ya, itu semua pembohong, pembual, tukang tipu. Ya, coba aja. Rizik mengatakan, katanya doktrin-doktrin dari para habaib. Bohong, bohong. Ya memang doktrin selama ini yang kita dengar semua kan keluarnya dari mulutnya habaib. Bukannya mulutnya orang Indonesia, bukannya mulut ulama. Dari habaib. Masa kita tidak percaya? Masa Rizik itu masih mungkir? Nih, di sini saya akan perdengarkan atau perlihatkan, saya akan tunjukkan Rizik yang menyatakan bahwa doktrin-doktrin sesat itu bukan dari para habaib. Dengan segala cara dan sikap dia menolak itu semua. Nanti saya akan buktikan beberapa contoh dari habaib, dari para Yahudi Yaman, Bahlawi Yahudi Yaman yang mengeluarkan doktrin, ya, yang pernah mengatakan doktrin di depan jamaah. Yuk kita lihat dan kita dengar ini pernyataan Rizik Syihab ini, ya. Rizik Syihab ini udah jelas-jelas, ya, dia pengadu domba ini.
tukang adu domba ini, provokator ini ya, kurang ngajar ini, ya, harus kita enyahkan ini. Ya, kita saksikan saja ya, pertunjukan Rizik Syihab, tukang bohong. Ya, kita lihat saja. Jadi kalau sekarang ada fitnah, katanya ada doktrin di keluarga para habaib dan ba'alwi, di mana didoktrin anak-anaknya bahwa keluarga Nabi itu, keturunan Nabi itu dosa nggak apa-apa. Mau berzina boleh, menenggak minuman keras boleh, mau mencuri boleh. Ini fitnah. Jadi sekali lagi, ini sekarang zaman fitnah nih. Apalagi zaman medsos, seenaknya mereka memfitnah. Tidak ada doktrin begitu. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan ahlul bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabok nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Saudara, bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Enggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para Ba'alwi. Enggak apa-apa kalian enggak sholat, enggak apa-apa kalian mabok, enggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian enggak bakal masuk neraka. Enggak ada. Fitnah itu semua bohong. Nah, seperti itu, teman-teman dan saudara-saudaraku, itu adalah tepisan Rizik, ya, menepis segala fitnahan katanya. Ya. Yang sebenarnya ya kita sebagai manusia yang menyadari ini semua, ya nggak perlu diituin juga udah tahu lah. Ya kalau yang punya doktrin itu masa ulama, doktrin dari para ulama, ya nggak mungkin lah. Kalau dari ulama ya bukan doktrin namanya kan, ajaran kan. Nah, justru semua doktrin itu ya dari para Habib Ba'alwi Yahudi Yaman ini ya, yang berusaha dengan modal doktrin-doktrin ini dia bisa mendapat keuntungan materi dan fasilitas lainnya ya. Biadabnya kan seperti ini ya. Makanya ya sudahlah, kita saat ini sudah tidak membutuhkan Habib Ba'alwi Yahudi Yaman, sebab mereka bukan lagi cucu Nabi, bahkan Zionis, komunis, ya, jahiliyah, Yahudi. Jadi siapa yang butuh? Ayo kita lawan, kita singkirkan mereka, dan jangan lagi ada yang menghormati berdosa kita. Bahkan menurut Kiai Madudin haram kita nyebut Habib aja, ya. Apalagi menyapanya, ya. Awas itu ya. Jadi kita harus dukung para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ya. Kasihan, mereka sudah berjuang, jangan kita diam saja. Nah, coba kita dengarkan sekarang doktrin-doktrin yang sempat saya himpun, ya, saya rangkum, ya, dan nanti silakan dengarkan, dan apakah ini omongan tepisan Rizik Syihab ini benar? Tidak ada, ya. Kita saksikan. Pewaris Nabi sampai kapanpun adalah Kabib-Kabib Ba'alawi. Doktrin sesat anak topik Asegab dedengkotnya klan Ba'alawi. Ajari anakmu cinta kepada anak turun Nabi Muhammad. Orang itu cinta sama anak turunnya Nabi Muhammad bukan dituntut dari keluarganya Nabi Muhammad. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang, tapi Al-Quran. Bukan saya yang, tapi Al-Quran.
ada Habib mabuk, ojo dibenci, ojo dibeloi. Kalau sampean tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya ono beras. Takut uangnya dibagi kasih ono beras. Kalau udah baik, jangan dibenci. Ilingo Nabi Muhammad, ilingo Bani, ilingo Rasulullah. Cinta ono ikut ono. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor 1 sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Buah jatuh tak akan berada jauh dari pohonnya. Begitulah ungkapan yang pantas disematkan kepada Abdul Qadir, anaknya Dedengkot klan Ba'alawi topik Assegaf. Nampaknya memang hampir menyeluruh bahwa klan Ba'alawi dimanapun mereka berada, mereka akan selalu mendoktrin umat Islam untuk selalu memuliakan golongan mereka dengan dalih memuliakan anak cucu Rasulullah. Kita tidak pernah memungkiri bahwa Islam memang mengajarkan untuk menghormati para anak cucu Nabi. Tapi kalian wahai klan Ba'alawi, kami sungguh tidak pernah percaya lagi bahwa kalian merupakan zuriat dari baginda Nabi selama kalian tidak berani membuktikan secara ilmiah maupun teknologi tentang benarkah di tubuh kalian mengalir darah suci Nabi kami. Berhenti kalian menyebarkan doktrin-doktrin murahan supaya kami umat Islam terpedaya untuk menjadi budak-budak kalian. Doktrin kalian sungguh sangatlah murahan hingga berani menyesatkan ajaran bahwa pewaris Nabi adalah golongan dari kalian. Kami bukanlah manusia bodoh seperti budak-budak kalian yang otaknya sudah rusak akibat doktrin-doktrin yang kalian tanamkan. Doktrin-doktrin murahan yang ujung-ujungnya supaya memudahkan golongan kalian untuk mencari makan. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Ya ono beras. Takut uangnya dibagi kasih ono beras. Katakan kebenaran walaupun pahit ke dalam dan pahit keluar. Dan keenam, jangan pernah bangga dengan pujian dan jangan pernah sedih dengan cacian. Dan yang terakhir, jangan pernah mengemis. Jadi secara langsung Rasulullah meridoi kerjaan merampoknya walaupun itu tidak dihalalkan, namun lebih afdol merampok dibanding mengemis. Lebih afdol merampok dibanding mengemis. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir nggak boleh dihina. Kan mereka udah hina semua. Kan menghina sesembahan-sesembahan itu kan sebetulnya taat. Arti salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Salah satu bagian ketaatan kepada Allah adalah menghina Tuhan-Tuhan palsu. Datang Habib Sanjintan, ngelihat untuk jenazah tuh, pengen dibungkus, pengen ditutup kain kafannya. Beliau ambil kertas kecil, kertas kotak kecil, beliau tulis, ada yang ditulis sama beliau, ditaruh di bawah kepalanya si jenazah. Deh, tutup. Sebelum ditutup, habis beliau tulis, ditaruh ke kertas, beliau bilang, "Man, gue tahu lo ibadahnya berantakan, tapi lo cinta sama zuriat Nabi Muhammad, ikhlas dari dalam hati. Nanti kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Kalau malaikat munkar nakir datang nanya pertanyaan kubur, jangan lo jawab, Man. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab. Lo kasih surat dari gue, lo masuk surga tanpa hisab." Bukan syarifah, hati-hati. Bebinian melahirkan tuh cuman wadahnya aja, besi anak. Ini anak Habib ini, darah daging Rasulullah. Amun wani lawan anak ini karena dia berhak menjinjitnya, memarahinya, menyakitinya, tidak berhak. Itu cucu Rasulullah. Cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Dan mereka sudah berani membeda-bedakan. Oh ini Habib alim, oh ini gak ada. Oh ini Habib ini keras, ini lain Habib. Oh ini Habib lembut, wah ini Habib kok bongol. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah lah hakikah, cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Dan hati-hati orang yang dekat dengan habaib, hati-hati.
Ketika seseorang mengatakan kepada Sayyidil Habib Umar bin Hafiz, ya Habib, hadha minal muhibbin Habib. Gal Habib, muhibbin. Maafi muhibbin illa wali. Kata Habib Umar, tidak ada muhibbin itu kecuali dia seorang wali min auliyaillah. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Pangkat kedudukan muhibbin itu wali. Ya Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Cinta Allah, ikut Allah. Kenapa? Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Pewarisnya Rasulullah itu tetap nomor satu. Sampai kapanpun anak turunnya Nabi Muhammad. Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib keluarga Nabi SAW, ahlul bait Nabi, ente juga sesat. Hati-hati, kalau sudah mulai ada buhut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada taqolen, dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir. Adanya habaib, ente mau yakin ada atau tidak, maka seperti itu juga kadar keimanan kalian kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dia tahu kamu yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukum. Faqihil Muqaddam ini, saudara-saudara, beliau adalah pemuka Ba'alawi, beliau adalah pemukanya para sayyid, beliau adalah pemukanya para syarif. Sayyidul Imam Faqihil Muqaddam, di dalam manaqib sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar, beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya sahabat, teman-teman sebangsa dan setanah air, seagama dan seiman tentunya, seperti itulah sikap dan kelakuan para habaib Ba'ali Yahudi Yaman. Itu mereka memang menanamkan itu kepada kita agar mendapat fasilitas, agar dihormati, agar diakui, wah, dicium tangani, segala macam, dihormat-hormat. Ya itu caranya. Memang itu cara dia. Ya. Ingin disanjung, dipuja, dicinta, wah, bila perlu diberi harta, dikasihi, dikawal, wah, kita kalau udah ketemu Habib kayak apa, ya. Anak nangis juga dibos masa bodohin, takut nggak masuk surga. Nah itu yang salah. Yang salah sikap kita. Bangsa Indonesia memang lama, ya, 350 tahun dijajah oleh Belanda, diperbudak, disiksa, direndahkan, udah segala macam. Tapi kan kita sudah merdeka dari Belanda. Nah, disambung dengan Ba'alawi Yahudi Yaman ini yang sikapnya tidak sama, tidak beda. Sama dengan itu, bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu. Ya, untuk itulah mari kita keluar. Mari kita jangan diam untuk segera keluar dari masa-masa yang sangat merugikan kita, menyiksa kita ini, ya. Sahabat sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama, mari kita sing-singkan dengan baju, bahu-membahu, saling bantu. Kita bantu para ulama, para kiai yang tengah berjuang. Paling tidak kita mendoakan mereka agar mereka dapat kemudahan dalam menghadapi segala urusan dan permasalahan dalam memperjuangkan urusan ini. Baik sahabat, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membangkitkan semangat baru
bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bangkit dari keterpurukan yang luar biasa ini. Ya, kita yakin Allah dan Rasul-Nya akan selalu bersama kita, dan pasti kita juga yakin Allah tidak akan menyukai, tidak akan suka pada tindakan-tindakan apalagi yang melecehkan kekasihnya. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Sedangkan para Ba'alawi ini, ya, Ba'alawi Yahudi Yaman ini sudah melecehkan, menyepelekan, merendahkan Nabi, ya, kekasih Allah. Mudah-mudahan Allah juga tidak akan menyukai, dan Allah akan memberi peringatan. Mudah-mudahan Allah memberi peringatan kepada mereka. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.